Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wal awwal bil awwalin kana qablahu wa huwa al-akhir bil akhir yakunu ba'dahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsun rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadza min ladzat, yakni al-maut. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat yang sama-sama berharap keberkahan di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, yang sama-sama berharap pahala yang terbaik atas kesungguhan kita bisa dan dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Rasa syukur ini karena hingga detik ini Allah masih menancapkan al-iman di dalam dada kita. Keimanan yang menjadi wasilah, yang menjadi jalan kita bisa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jika telah disuruh kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka hendaklah kalian bersegera mengingat Allah dan bersegera meninggalkan seluruh aktivitas-aktivitas apapun itu, kecuali hal-hal yang secara darurat dibenarkan oleh syariat. Oleh karena ini kita bersyukur meski di antara kita yang datang ke Masjid Darul Barakah ini ada yang membawa iman sekedarnya saja, ya datang seadanya, niatnya pun sekedarnya saja. Tidak lain Jumatan ini hanya menjadi sebuah ritual pekanan saja. Maka apa yang disampaikan oleh khotib itu bagi dia tidak memberikan manfaat, sehingga keluar dari masjid ini ya begitu saja imannya, begitu saja amalnya. Maka tidak sedikit yang menjadikan Jumat ini tempat mendengkur di siang hari, tempat tidur. Padahal baru saja tadi masih asik masuk di luar sana bersama keluarga, mungkin dengan teman kantor, atau sedang asik dengan dunia. Namun ada juga yang hari ini datang ke tempat ini karena keimanan yang mantap dan dia berpikir menyempurnakan dengan mandi wajib, memakai wewangian, kemudian datang duduk di saf pertama karena dijanjikan oleh Allah pahala yang berlimpah atasnya. Oleh karena itu ini yang menjadi catatan kita pada siang hari ini, bahwa di antara hikmah-hikmah kenapa ada syariat dibacakannya khutbah di salat Jumat, tidak seperti di salat zuhur yang lainnya dari Senin, Kamis, Sabtu dan Ahad. Di sepekan ini Allah menginginkan kita mericad iman kita
Dan salah satunya adalah pesan takwa yang sering dan berulang disampaikan. Entah berapa kali mungkin kita sudah mendengarkan kata takwa ini. Takwa yang tentunya saya tidak membahas apa maknanya, apa artinya dari berbagai sisi, namun saya menyampaikan pada kesempatan yang singkat ini bagaimana jalan menuju takwa itu. Sekurangnya 4 saja yang saya sampaikan pada siang hari ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama itu muahadah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Yaitu mengingat janji sumpah setia kita kepada Allah, bahwa dulu kita pernah bersaksi di depan Allah, menyatakan kami menyaksikan kau Tuhan kami. Oleh karena itu Allah mengingatkan jangan sampai nanti kamu lupa di dunia ini. Maka yang pertama untuk mencapai jalan takwa ini adalah mengingat lagi kedudukan kita hari ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat saja dari satu ayat yang mungkin sudah hafal dan sering kita mendengarnya di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama yaitu janji kita untuk menyempurnakan iman kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada segala yang hal-hal yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, ada jin, ada takdir, apa yang terjadi esok hari, kematian. Di ruang lingkup pertama yang harus kita ketahui dan kita sadari tentang kewajiban kita menyempurnakan iman ini. Termasuk hal-hal yang kecil yang kadang-kadang ini sebuah ungkapan yang biasa, tapi di depan Allah dan Rasulnya, bahkan di depan Allah sendiri, ini sebuah perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang yang berkata ini ke dalam neraka jahanam, padahal hanya sebuah ungkapan kecil. Duh, seandainya. Coba kalau kemarin si bapak itu tidak ke WC, mungkin tidak jatuh dan tidak meninggal. Duh, kalau kemarin tidak ke Boromius, coba ke Santo Yusuf, mungkin berbeda caranya, jalannya, takdirnya. Kata Rasul, tidaklah orang itu mengatakan perkataan itu kecuali Allah menjanjikan neraka atasnya. Masya Allah. Ya, hal kecil yang mungkin biasa sering kita ungkap. Atau kita sedang suami istri atau dengan anak kita pergi, Pak, kemana jalannya? Udah jalan ke sana saja, ke Golf biar lancar. Ternyata macet. Tuh Pak, coba kalau tadi kita ke Cicahem. Nah itu adalah perkataan yang kata lau ini akan menjerumuskan orangnya ke dalam api neraka. Padahal hal kecil. Tapi dalam bab keimanan ini sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyempurnakan dari sisi ibadah jawarih, yang diwakili pada kalimat di surah Al-Baqarah ayat 3 ini adalah wa yuqimunas shalah. Itu menyempurnakan segala praktek-praktek ibadah jawarih kita, salat, puasa, bermuamalah kita, berdagang, jual beli, ya. Ada talak di sana, pernikahan dan berbagai macam di sana yang ruang-ruangnya masih banyak. Bahkan hal-hal yang paling kecil dan sering kita lakukan itu masih butuh ya pendalaman-pendalaman. Ya, makanya kenapa kajian-kajian misalkan di masjid ini diadakan ya untuk memotivasi kita untuk menyempurnakan seluruh sisi-sisi kewajiban itu. Makanya sedih sekali kalau masih banyak kaum muslimin yang tidak tertarik dengan majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah bukakan pintu surga baginya, jalan menuju surga atasnya. Karena surga itu harus ditempuh dengan ilmu. Makanya ilmu ini sampai Imam Bukhari dalam kitabnya menempatkan bab ini di awal sebelum membahas apa-apa, yaitu apa? Bab ilmu qoblal amal, yaitu ilmu sebelum beramal. Ya. Yang ketiga yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, yaitu melihat
dari sisi sosial, bahwa manusia ini adalah manusia sosial yang harus berinteraksi. Bagaimana adab kita dengan tetangga? Tidak punya garasi, mobilnya diparkir di gang, di gangnya menghalangi orang. Maka lihat dalam berbagai kitab adab, tidaklah seorang yang disusahkan dengan apa yang kita lakukan, maka setiap kesusahan manusia itu dihisab di yaumil qiyamah. Ya banyak kan rumah-rumah yang di komplek-komplek kecil itu mobilnya disimpan di pinggir jalan. Itu hak turuk, hak jalan yang harus diterima dan didapati oleh semua manusia dengan baik. Tapi kita parkir di sana, menghalangi orang. Terjadilah hal-hal yang menyulitkan, maka kesulitan setiap manusia atas perbuatan kita Allah akan menghisabnya. Ya hal kecil saja ini dalam bermuamalah bertetangga sebagai makhluk sosial. Ya, yang pertama, yang kedua yaitu memperbaiki keyakinan kita yang disebut dengan muraqabah lillah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya banyak sekali. Ya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum wal khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wal aksara ila akhir ayat. Ya. Bagaimana Allah menyaksikan jika kamu berdua Allah yang ketiga, kamu bertiga maka Allah yang keempat. Tidaklah semua perkataan kecuali wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah setiap perkataan yang dikeluarkan itu ada raqibun atid, ada yang mengawasi. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami menyaksikan bahwa tidak ada satu pun perbuatan kecuali Engkau menyaksikannya. Tapi dalam perbuatan kita ini hari ini hadirin banyak yang berselingkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan ketika seseorang itu punya kesusahan, maka dia datang kepada Allah berdoa dengan mengangkat tangan, dengan air mata bersimbah membasahi pipinya, seolah-olah dia yakin Allah mendengar doanya, seolah-olah dia yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Tapi di sisi lain ketika dia bermuamalah dalam kehidupan dunia, dia berbuat selingkuh, berbuat dosa, dia melakukan tindakan-tindakan hianat yang seolah-olah dia meyakini Allah tidak melihatnya. Ini yang disebut dengan perselingkuhan seorang manusia atas zat Allah yang maha agung. Oleh karena itu bagaimana keyakinan ini jika diperbaharui maka tidak ada lagi, ya. Boleh berbuat dosa, boleh berbuat maksiat, silakan. Cari tempat yang kau yakini Allah tidak melihatnya, maka silakan berbuat maksiat. Di tempat yang yakin Allah tidak melihatmu. Tapi seorang yang diperintah ini malah menundukkan wajahnya karena dia meyakini tidak ada satupun tempat kecuali Allah maha mengawasi di sana. Tanda tangan, angka yang 50 juta ditambah nolnya, cuma nol, nulis nol, gitu kan. Dan dia tidak sadar Allah maha melihat. Tapi ketika dia ditangkap KPK, kemudian dia pakai baju koko, dia dipeci, dia berdoa memohon ampun atas hilaf-hilafnya, seolah-olah Allah maha mendengar, padahal barusan kemarin dia melakukan maksiat seperti Allah tidak melihatnya atas apa yang dia perbuatnya. Masya Allah. Baik. Yang ketiga adalah mujahadah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'lamillahu ladina jahadu minkum walayamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja, padahal bagi Allah belum jelas siapa yang bermujahadah di antara kalian, yang paling bersungguh-sungguh menampakkan dirinya bahwa dia adalah orang yang pantas mendapati surga itu. Berapa juz kita baca Quran sehari? Kalau yang 1 juz jangan bangga dulu, apalagi yang kurang dari 1 juz. Rekan saya, teman-teman, sehari 5 juz. Itu murojaahnya saja, belum membacanya. Bahkan seorang mayor TNI yang dia tidak pernah ketinggalan sholat di masjid, Masya Allah, mayor dengan segala kesibukannya, sehari dia baca 5 juz dan Ramadan 10 juz.
Sampai Allah berikan hikmah yang besar atas bacaan di setiap hari yang dia bacakan. Ketika dia punya anak, dia bacakan terus sampai akhirnya sekarangnya anaknya hafiz Quran dan telah memiliki sanad bacaan dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ada di antara kita yang mungkin baru amal yang kecil terasa ini sudah menjamin surganya. Padahal di luar sana ada orang yang beramal lebih dari apa yang kita lakukan. Dan Allah ingin melihat kita sebetulnya seberapa sungguh itu aja. Ada nggak kesungguhan yang besar untuk datang subuh ke masjid gitu kan? Ya mungkin sekarang ini sampai penuh begini. Subuh berapa saf tadi? Hanya baru 4 saf. Yang sisanya di mana? Di rumah. Padahal kalau ditanya mau masuk surga, mau. Lalu apa jaminannya subuhnya tidak ke masjid kemudian Allah menjamin surga atasnya? Baca hadis-hadis sahih. Asqalu shalah lil munafik salatul isya wasub. 2 salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan subuh. Walau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang-orang tahu tentang apa yang Allah janjikan di salat subuh dan isya, niscaya dia akan mendatangi salat subuh itu walau habwan, walaupun dia harus merangkak sejauh apa itu tempatnya. Kalau Bani Salam dulu hadirin pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bisakah kampung kami pindahkan ke dekat masjidmu biar kami bisa terus ke masjidmu? Ini sebuah keinginan yang baik, tapi Rasul tidak menjawabnya kecuali dijawab oleh surah Yasin ayat 12 yang sering dibaca oleh kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kata Rasul, tidaklah setiap langkahmu datang ke masjid kecuali nanti menjadi dukhron, menjadi tabungan yang Allah simpan untuk kebaikan kamu di akhirat itu. Maka Bani Salam ini tidak jadi, ya Rasul tidak jadi kami pindahnya. Biarkan kami langkah-langkah kami yang jauh ini nanti kami nikmati menjadi dukhron, menjadi kebaikan yang akan menyelamatkan kami di akhirat nanti. Masya Allah. Yang terakhir penutupnya adalah muhasabah. Setelah bermujahadah ada muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian melihat apa bekal yang telah engkau siapkan, yang kelak engkau akan banggakan di depan Allah, lighadin untuk hari esok, yakni al-maut, kematian. Saya pernah bercerita di sini, tapi belum ditambah cerita-cerita saya selama masa Covid ini. Sehingga sekarang sudah lebih dari 1.500 orang yang saya urus kematiannya. Di masa Covid ini nggak tahu berapa ratus yang saya urus, yang saya tunggui kematiannya dengan berbagai. Dan saat itulah hadirin baru terasa keberpisahan kita dengan dunia ini tanpa sebuah amal menjadi sebuah kesedihan yang sangat mendalam, menjadi sebuah penyesalan yang tidak berujung hingga akhir yaumil kiamah nanti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mabad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sebelum masa kehidupan kita untuk meraih takwa itu habis dengan kematian. Kita hari ini banyak yang parno dengan corona. Banyak hal-hal yang akhirnya melewati akal dan keimanan dalam masalah corona ini. Banyak yang kita hari ini berjuang bagaimana untuk terhindar dari corona. Di masjid-masjid safnya dibuat jarak, dengan masker, dengan segala yang ini. Kita menjaga kesehatan karena perintah oleh Allah. Tapi kalau harus melewati akal dan iman ini yang perlu kita luruskan. Dan apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita berusaha untuk menghindari corona, tapi harus diketahui bahwa corona itu hanya satu dari sebab-sebab apa? Kematian. Dan kita menghindari itu agar tidak mati dalam kekonyolan. Namun yang lebih penting dari itu adalah apa yang sudah kita siapkan, kita lakukan untuk menghadapi satu masa yang berat, yaitu setelah kematian itu sendiri. Bukan sebab-sebab, sebabnya banyak. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan cara pandang kita ini, yang tentunya
mengembalikan segala ini kepada Allah dengan keimanan yang mantap, amal yang terbaik untuk mempersiapkan hari-hari yang indah di yaumil qiyamah nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.